Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan sore hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita, tadabbur kita terkait dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, khususnya di juz ke-30 ya. Surat-surat yang berada di juz 30. Dan insyaallah di sore hari ini kita sudah masuk ke surat yang keempat, yaitu ya, dari belakang, yaitu surat Al-Lahab. Di pertemuan yang terakhir kita sudah sama-sama mentadaburi surat Al-Ikhlas yang dikenal dengan atau setara dengan sulusul Quran, sepertiganya Al-Quran itu semuanya ataupun terwakili dalam surat Al-Ikhlas. Nah, di surat yang sekarang yaitu surat Al-Lahab ya. Mudah-mudahan ini juga menjadi pelajaran ya bagi kita semua, khususnya juga bagi saya, kaitannya dengan surat Al-Lahab ini. Surat Al-Lahab terdiri dari 5 ayat ya, dan termasuk kategori surat Makkiyah, artinya surat yang turun di Mekah, terdiri dari 22 kata dan 81 huruf ya. Dinamakan surat Al-Lahab karena bercerita tentang Abu Lahab ya. Walaupun memang di beberapa referensi tafsir surat ini juga disebut surat Al-Masad ataupun surat Tabbat ya, karena memang diawali dari di ayat yang pertama, Tabbat yada Abi Lahabim wa tab. Al-Lahab sendiri kalau kita lihat, atau Lahab ya, Lahab dalam beberapa referensi tafsir, Lahab ini artinya lebih ke api yang bergejolak ya. Walaupun secara harfiah, secara makna kata juga Lahab ini artinya adalah yang wajah yang cerah ya. Mungkin bahasanya sekarang itu glowing gitu ya. Jadi Lahab itu artinya, kalau bahasa sekarangnya glowing gitu, yang wajah yang glowing itu Lahab gitu. Jadi sebenarnya istilah glowing itu sudah ada dari dulu ya. Bahasa Al-Qur'annya adalah Lahab. Tapi makna yang lainnya adalah Lahab itu adalah api yang bergejolak atau api yang memang membara gitu ya, yang ini merupakan bentuk siksaan kepada Abu Lahab yang dalam masa hidupnya selalu menentang dakwahnya keponakannya sendiri, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Abu Lahab ini adalah pamannya. Nah, begitu juga di surat ini juga menceritakan tentang istrinya Abu Lahab ya, yang ibaratnya 11-12 dengan suaminya, yang juga menimbulkan ataupun selalu membuat fitnah terhadap Nabi Muhammad SAW, sehingga disebutkan dalam ayatnya wa mra'atuhu hammalatal hatab gitu. Jadi istrinya itu pembawa kayu bakar, maksudnya adalah pembawa fitnah gitu ya. Nah, ini saya kira sebagai gambaran ya, mukadimah kaitannya dengan surat Al-Lahab ini. Nah, masuk ke ayat demi ayatnya, atau saya bacakan dulu secara lengkap ya surat Al-Lahab ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Jadi memang di huruf terakhirnya itu wa tab itu ada tasdid dan berharokat, jadi membacanya juga ada penekanan. Tabbat yada
abi lahabi wa tabb. Dan secara arti memang itu celaka gitu ya. Jadi bahasa Al-Qur'an itu antara kata-katanya, redaksi ayatnya dengan artinya itu seiring sejalan. Jadi ketika menceritakan tentang bahagia, itu cara pelafalannya juga mudah, tetapi ketika bercerita tentang siksa, cara pelafalannya juga ada tekanan. Makanya di sini juga ayat pertama bisa kita lihat tabbat yada abi lahabi wa tabb. Ada penekanan di situ. Jadi dua kali tabbat, terakhirnya wa tabb. Jadi celakalah abi lahabi wa tabb, abi lahab, Abu Lahab wa tabb, dan sungguh dia itu akan celaka. Jadi dua kali disebut celaka di ayat yang pertama. Ma agna maluhu wa ma kasab. Ya, jadi tidak ada faidahnya, tidak ada gunanya seluruh harta Abu Lahab, seluruh harta istrinya Abu Lahab, wa ma kasab, dan apa yang dia usahakan, termasuk juga seluruh harta dan anak-anaknya. Jadi tidak ada gunanya, tidak bisa menyelamatkan dari siksaan Allah Subhanahu wa taala kepada Abu Lahab dan istrinya. Sayasla naran dzata lahab. Maka akan ditimpakan kepada Abu Lahab dan istrinya itu naran dzata lahab. Tadi ya, api yang dzata lahab, yang bergejolak. Jadi api yang sangat panas. Jadi kalau misalkan ada level api gitu ya, level 1, level 2, level 3 gitu, kayak kalau mie level itu kan pedesnya ya, pedes 1, pedes 2 gitu. Ya ini level, kalau ada level api ini ya ini yang paling panas gitu, yang paling panas. Wa mra'atuhu hammalatal hatab, dan istrinya yang selalu membawa al-hatab, kayu bakar. Fi jidiha hablum mim masad, di dalam di lehernya hablun ini tali mim masad, dari sabut. Nah, sedikit mungkin mengenal ya. Jadi Abu Lahab ini sebenarnya panggilan ya, panggilan di dalam Al-Qur'an yang menunjukkan bahwa Abu Lahab ini adalah manusia yang Allah azab baik itu di dunia ataupun di akhirat, sehingga diberilah gelar ataupun nama Abu Lahab, karena nama sebenarnya bukan Abu Lahab. Di dalam referensi tafsir, nama sebenarnya itu adalah Abdul Uzza bin Abdul Muthalib. Ya, Abdul Muthalib itu kan berarti kakeknya Nabi Muhammad ya, jadi paman. Jadi Abdul Uzza. Sampai di Uzza ini kan salah satu nama berhala ya di zaman jahiliyah. Jadi saking bangganya dengan kejahiliannya, dengan kemusyrikannya, sampai-sampai dia memiliki nama Abdul Uzza gitu. Nah, begitupun istrinya itu bukan Ummu Jamil ya, atau Ummu Jumel ya, Ummu Jamil, tapi Urwah namanya. Nah, sebab turunnya surat ini, jadi di awal-awal dakwah Rasulullah di Mekah, Rasulullah itu kan terkenal dari semenjak remajanya, sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul di usia 40 tahun, sudah dikenal dengan gelar Al-Amin, ya kan? Jadi secara reputasi, sudah punya reputasi yang baik di masyarakat Quraisy saat itu gitu. Jadi mendapatkan gelar Al-Amin ini adalah sebuah gelar yang sangat luar biasa saat itu gitu ya. Sehingga titipan-titipan apapun ya, ketika ada yang mau perjalanan rihlatas syita was saib ya, dulu itu kan orang-orang Quraisy itu kebiasaannya itu berdagang ya, berdagang ke Yaman dan ke Syam ya. Nah, ketika berangkat itu barang-barang titipannya itu selalu dititipkan kepada Muhammad gitu, sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Makanya beliau sudah mendapatkan gelar Al-Amin. Nah, suatu ketika Rasulullah itu keluar ya ke sebuah bukit
Ya, kalau sekarang itu bukitnya kalau yang pernah umroh ya atau haji itu di dekat Babu Salam. Sekarang bukitnya udah nggak ada ya di area Ka'bah itu. Nah, kemudian memanggil orang-orang Quraisy saat itu. Wahai orang-orang Quraisy, berkumpullah. Gitu. Kalau bahasa kitanya begitu. Nah, kemudian Nabi Muhammad bertanya setelah berkumpul, kemudian bertanyalah Nabi Muhammad ini, wahai orang-orang Quraisy, kalau saya mengatakan bahwa di belakang bukit ini ada musuh yang akan menyerang kita, apakah kalian percaya? Orang-orang Quraisy saat itu yang berkumpul mengatakan, na'am, percaya. Akuntum tusaddiquni, apakah Anda mempercayai saya? Na'am, saya percaya. Kenapa langsung serentak mengatakan percaya? Karena memang Muhammad saat itu dikenal dengan tadi Al-Amin. Jadi tidak pernah berdusta, tidak pernah menyelewengkan gitu ya amanah-amanah yang diberikan atau dititipkan, barang-barang titipan orang-orang Quraisy saat itu kepada Nabi Muhammad. Nah, kemudian setelah itu Rasulullah mengatakan, fa inni nadhirun lakum baina yadayya adzabun syadid. Saya memperingatkan kalian agar kalian terhindar dari azab yang sangat syadid, yang sangat bengis. Kemudian celetuklah Abu Lahab. Abu Lahab juga kan ikut hadir di situ. Kemudian Abu Lahab mengatakan, alihada jama'tana, apakah hanya untuk ini kamu mengumpulkan kami ini? Tabban laka, celaka kamu, kata Abu Lahab. Jadi langsung ya, Abu Lahab langsung berkomentar, ngomong yang pertama kali ya, orang yang pertama kali ngomong, alihada jama'atana, apakah hanya untuk ini kamu mengumpulkan kami? Tabban laka, celaka kamu. Maka saat itu juga turunlah surat Al-Lahab ini. Tabbat yada abi lahabi wa tab, sampai akhir ayat. 5 ayat turun ketika peristiwa itu. Artinya ini langsung jawaban dari Allah Subhanahu wa taala terkait klaim ya ataupun tuduhan Abu Lahab kepada Rasulullah yang mengatakan tabban laka, celaka kamu. Nah, baik. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, langsung masuk ke ayat demi ayat ya, supaya tidak terlalu lama. Ya. Surat Al-Lahab ayat yang pertama adalah tadi ya, tabbat yada abi lahabi wa tab. Jadi tabbat ini artinya celaka. Tabbat wa tab juga sama. Jadi ta, huruf ta dan ba, dua huruf ini dibulak-balik artinya sama. Artinya adalah kepastian, kecelakaan gitu kan. Pasti celaka gitu ibaratnya. Celaka pasti celaka gitu. Jadi kalau misalkan tabba jadi bata dibulak-balik, tabbat watab wau itu dan tab gitu kan, itu dibulak-balik artinya sama. Jadi pasti celaka gitu artinya kalau bahasa Indonesianya. Makanya Al-Quran itu biasanya ketika mengulang-ulang berarti itu tujuannya adalah semakin menguatkan bahwa Abu Lahab itu benar-benar akan celaka, benar-benar akan binasa, benar-benar akan disiksa gitu artinya. Dan bahkan kalau kita lihat di dalam tafsir Ibnu Katsir, jadi celakanya itu bukan hanya di akhirat. Kalau Lahab itu kan api bergejolak itu nanti di akhirat ya, bahwa Abu Lahab ini akan disiksa di api neraka dengan level api neraka yang paling panas, Lahab itu. Tetapi penjelasan Ibnu Katsir juga menjelaskan kepada kita bahwa ternyata Abu Lahab itu disiksa bukan hanya nanti ketika di akhirat, tetapi di dunia sendiri sudah disiksa. Disebutkan dalam sejarah bahwa Abu Lahab pasca perang Badar, jadi perang Badar itu kan peperangan pertama ketika Rasulullah setelah hijrah ke Madinah. Kemudian tahun kedua hijrah terjadilah peperangan pertama dalam Islam, yaitu perang Badar. Dan umat Islam saat itu menang. Ya, jumlah pasukan umat Islam hanya 300-an gitu ya. 300-an melawan 1000 gitu ya. Nah, orang-orang Quraisy, orang-orang kafir saat itu mengalami kekalahan. Nah,
pasca perang Badar, Abu Lahab ini terkena penyakit. Ya mungkin sekarang ibaratnya penyakit apa ya, penyakit menular gitu ya. Disebutkan sih lepra gitu ya, penyakit lepra, sehingga kawan-kawan Abu Lahab saat itu nggak ada yang mau mendekati. Jadi sakit lepra sampai meninggal di rumahnya, di kasurnya, meninggal dalam kondisi sakit atau dengan penyakit lepra tersebut, dan tidak ada yang berani untuk mendekatinya atau bahkan tidak ada yang berani untuk menguburkannya. Sampai disebutkan, jadi menguburkannya itu digali di bawah ranjangnya, itu digali, ya, digali. Kemudian setelah itu ranjangnya dirubuhkan. Jadi akhirnya jatuhlah jasad Abu Lahab. Jadi kondisi meninggalnya aja seperti itu. Disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, jadi kondisi meninggalnya itu menunjukkan bahwa Abu Lahab di dunia saja sudah disiksa seperti itu, dengan penyakit yang menular. Kemudian proses kematiannya juga dilakukan dengan cara yang tidak normal seperti itu. Gitu. Baik, ayat yang kedua, ma'agna maluhu wa ma kasab. Ya, tidak ada manfaatnya. Jadi Abu Lahab ini di kalangan Quraisy itu saat itu terkenal dengan orang yang kaya, ya tajir gitu ya, pedagang. Jadi kaya raya, kemudian juga selalu membangga-banggakan anak dan hartanya gitu. Sampai-sampai Abu Lahab ini pernah mengatakan, jika apa yang dikatakan oleh keponakanku ini benar, maka sesungguhnya aku di hari kiamat kelak akan menebus diriku dari azab dengan harta dan anak-anakku. Ini saking sombongnya Abu Lahab, bahwa saya bisa menyelamatkan diri saya nanti di akhirat dengan harta dan anak-anak saya. Padahal di sini dijawab langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, ma'agna maluhu wa ma kasab. Jadi tidak ada manfaatnya sedikit pun harta-harta Abu Lahab, anak-anaknya, untuk bisa menyelamatkan dari siksa yang tadi ya. Siksaan untuk Abu Lahab, yaitu dibakar dengan api neraka yang sangat panas. Nah, selanjutnya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sayasla naran dzata lahab. Maka Abu Lahab ini akan dimasukkan tadi ya ke dalam api yang bergejolak. Ya. Maka dikenal dengan Abu Lahab. Jadi Lahab ini api yang bergejolak. Ya. Dan dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan api yang bergejolak ini adalah api yang menyala dengan hebat dan sangat membakar. Ya intinya tadi ya. Jadi level panasnya api itu levelnya yang paling panas gitu, itu di neraka. Kita bisa membayangkan kalau level api di dunia saja panasnya seperti itu, apalagi level panasnya api nanti di neraka. Itu tidak terbayangkan sedikit pun oleh kita. Dan khusus Abu Lahab ini levelnya yang paling panas lagi. Api neraka itu sudah tahu panas berapa kali lipatnya dengan panasnya api di dunia gitu. Nah, Abu Lahab ini mendapatkan api yang paling panas. Artinya ini merupakan ancaman ataupun peringatan yang sangat keras dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang memiliki karakter seperti Abu Lahab. Ya, bisa jadi kan. Kenapa misalkan diceritakan Abu Lahab? Karena bisa jadi karakter-karakter Abu Lahab ini ada di setiap zaman. Sebagaimana kenapa Allah menceritakan tentang Fir'aun? Karena karakter-karakter Fir'aun ini bisa jadi di zaman sekarang juga ada yang memiliki karakter Fir'aun. Begitupun yang memiliki karakter misalkan Qarun, yang menumpuk-numpuk harta, tidak mau bersedekah, tidak mau zakat, segala macam. Nah, begitupun karakter Abu Lahab ini diceritakan di dalam surat Al-Lahab ini, menunjukkan bahwa bisa jadi di zaman sekarang kita juga ada karakter-karakter seperti Abu Lahab. Karakter-karakter seperti Abu Lahab itu adalah karakter-karakter orang yang selalu menentang yang namanya kebaikan. Saking hebatnya pertentangannya, dia berani mengorbankan hartanya. Kan diceritakan dalam riwayat yang lain. Jadi ketika misalkan Rasulullah berdakwah, mengajak untuk
kepada supaya masuk Islam ya, Abu Lahab itu selalu menguntit di belakang Rasulullah. Jadi ketika Rasulullah sudah selesai menyampaikan risalahnya kepada orang-orang Quraisy saat itu di Mekah, kemudian Rasulullah pergi, kemudian Abu Lahab datang. Jangan percaya apa yang dikatakan Muhammad. Dia itu gila, dia itu tukang sihir, dan kata-kata fitnah yang lain. Selalu seperti itu. Ya. Artinya bisa jadi zaman sekarang ada karakter-karakter seperti itu. Orang-orang yang menyerukan kebaikan-kebaikan, setelah itu jangan percaya, dia so alim segala macam. Bisa saja di zaman kita hari ini ada tipe-tipe orang-orang yang seperti itu, yang tidak mau kebaikan ini tersebar, ya. Yang maunya adalah bahwa tadi ya, keburukan-keburukan. Ya. Nah, kemudian ayat yang terakhir, ya, wa mra'atuhu, nah ini istrinya, wa mra'atuhu hammalatal hatab. Begitupun istrinya, wa mra'atuhu itu istrinya hammalatal hatab, yang membawa al-hatab, kayu bakar. Ya, jadi ini bahasa mukjizat ya, bahasa mukjizat Al-Qur'an. Kayak misalkan tadi tabbat yada abi lahabi wa tab. Kalau bahasa harfiahnya celakalah yada itu tangan ya. Celakalah yada, kedua tangan Abu Lahab. Benar-benar celaka. Tapi ini kan bahasa kiasan gitu. Bukan berarti yang celaka itu adalah tangannya saja, tapi ya seluruh jasadnya atau seluruh tubuhnya Abu Lahab ini celaka gitu, binasa. Seperti menyebutkan 2 ekor ayam, berarti kan bukan ekornya gitu kan, tapi ayamnya. Nah, begitupun di ayat yang kelima ini hammalatal hatab, pembawa kayu bakar. Maksudnya bukan bawa-bawa kayu bakar gitu. Bukan, tetapi maksudnya adalah tukang pembawa fitnah gitu. Bahkan di riwayat yang lain, jadi Urwah atau Arwah ya, Arwah atau Ummu Jamil ini, istrinya Abu Lahab ini, jadi dia selalu menyimpan ranting-ranting yang ada durinya di jalan-jalan yang akan dilalui oleh Rasulullah. Itu saking bencinya gitu ya, saking bencinya kepada Rasulullah. Terus tadi juga menyebarkan fitnah-fitnah, tukang sihir, orang gila segala macam. Ini sama juga gitu. Bahkan sampai dijelaskan ya, Fijidiha hablum mim masad, yang dimaksud bahwa di lehernya itu adalah ada kalung yang terbuat dari masad ya. Masad ini adalah tali ya, tali yang berasal dari pohon masad namanya ya, yang berada di Yaman ya. Jadi talinya terkenal sangat kuat. Jadi digambarkan bahwa siksaan di antara siksaan istrinya Abu Lahab itu adalah nanti di neraka itu akan dililit oleh tali ini yang nanti akan membakar dirinya gitu ya. Nah, kalau di dunianya diceritakan bahwa ternyata istrinya Abu Lahab ini punya kalung yang sangat berharga, yang sangat mahal di waktu itu gitu. Sangat mahal, sangat berharga, sampai mengatakan di ayat yang kelima ini sampai mengatakan di dalam penjelasan Ibnu Jarir ya, sesungguhnya aku akan menjual kalung ini untuk biaya memusuhi Muhammad gitu. Jadi saking bencinya terhadap dakwah Islam saat itu, sampai dia mengatakan kalau perlu ya, sampai kalau saya perlu saya akan jual kalung ini untuk membiayai, untuk memusuhi Muhammad. Ya kalau kita kaitkan dengan konteks sekarang ya banyak program-program atau proyek-proyek besar yang dibiayai dengan dana-dana besar untuk menghancurkan generasi muda Islam misalkan ya, dengan berbagai cara gitu ya. dengan tren, dengan pornografi, dengan
pergaulan bebas dan lain sebagainya, tren-tren semuanya itu adalah untuk menghancurkan generasi Islam, dan kita tahu ya biayanya itu sangat luar biasa, sangat banyak bagaimana untuk menghancurkan generasi umat Islam ini. Nah, ini Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, secara keseluruhan ya. Secara keseluruhan dari ayat pertama sampai ayat 5 tentang surat Al-Lahab ini. Masuk kesimpulan terakhir. Kesimpulannya adalah yang pertama, bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan balasan bagi Abu Lahab dan membatalkan tipu daya Abu Lahab yang mengatakan tabban laka, celakalah engkau wahai Muhammad. Yang kedua, hubungan kekerabatan, ya, kesimpulan yang kedua adalah hubungan kekerabatan yang dibangun atas dasar iman itu bermanfaat. Tetapi ketika walaupun hubungan kerabat tetapi tidak dibangun atas dasar iman, maka yang terjadi adalah apa yang disebutkan dalam surat Al-Lahab ini. Gitu. Jadi walaupun saudara tapi tidak berdasarkan keimanan, maka yang terjadi adalah pamannya sendiri yang selalu ingin mencelakai keponakannya. Nah, seperti itu ya. Itu kalau sudah saking bencinya gitu ya terhadap kebenaran. Dan bisa jadi sekarang juga seperti itu ya, bisa jadi ada case-case seperti itu. Pamannya sendiri yang mencelakai keponakannya. Kemudian yang ketiga, akibat dosa tadi ya, fitnah, namimah, membuli dan tuduhan-tuduhan yang lain, maka dijelaskan bahwa orang-orang yang seperti itu akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan siksa yang sangat pedih ya. Apa yang dilakukan oleh Abu Lahab, apa yang dilakukan oleh istrinya Abu Lahab. Dan yang keempat ya, ada 5 poin ya. Yang keempat adalah bahwa yang namanya proses mengajak kebaikan itu secara sunatullahnya pasti akan ada yang namanya rintangan dan hambatan. Jadi yang namanya mengajak kebaikan itu ternyata tidak mudah. Pasti banyak rintangan-rintangannya, pasti banyak tantangan-tantangannya. Proses menjadi diri sendiri, menjadi pribadi yang baik saja banyak cobaannya. Dan di antara cobaannya bisa jadi dari keluarga sendiri. Gitu. Dari keluarga sendiri. Nah, ini juga disebutkan bahwa yang namanya kebaikan itu atau proses mengajak baik atau proses menjadi baik itu akan selalu ada tantangan, dan ini menjadi sunatullah. Dan yang terakhir kesimpulannya adalah menurut Syekh Wahbah Zuhaili mengatakan bahwa surat Al-Lahab ini menjelaskan kepada kita bentuk siksaan Abu Lahab dan istrinya serta balasan bagi mereka berdua, baik itu di dunia ataupun nanti di akhirat. Di dunianya tadi sudah dijelaskan, dan di akhirat itu juga yang disebutkan dalam surat Al-Lahab ini. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya, khususnya buat saya pribadi dan umumnya buat jamaah semuanya. Demikian, walaupun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.